She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan praktikum kultur jaringan tanaman. Pada praktikum latihan ketiga ini, kami akan mempraktekkan tata cara penanaman krokot. Nah, untuk langkah pertama, pastikan kita menggunakan masker dan juga glove. Nah, seperti ini. Untuk teman-teman yang sekiranya di rumah tidak memiliki glove, pastikan kalian cuci tangan terlebih dahulu, kemudian melepas perhiasan, bisa berupa gelang, cincin, ataupun jam tangan. Nah, untuk selanjutnya, kita membersihkan meja yang akan kita gunakan menggunakan alkohol atau juga bisa diganti dengan sabun cair. Setelah disemprot menggunakan alkohol, baru kita lap menggunakan tisu atau bisa juga menggunakan kain. Nah, kemudian kita baru meletakkan alat dan bahan yang kita gunakan di atas meja. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum latihan ketiga. Pastikan bahwa alat-alat yang kita gunakan sudah kita sterilkan dengan cara dikukus kurang lebih 20 menit. Nah, selanjutnya, di sini yang pertama kita memerlukan media yang sudah kita buat pada praktikum latihan kedua. Kemudian, kita juga memerlukan tanaman krokot. Selanjutnya, kita membutuhkan larutan Baiklin atau bisa Sunclean. Dan juga kita memerlukan alkohol yang fungsinya untuk merendam alat-alat yang kita gunakan. Di sini, kita gunakan sedotan sebagai pengganti pinset. Kemudian ada gunting, bisa juga diganti dengan pisau atau cutter. Dan selanjutnya ada sendok. Kemudian di sini kita menggunakan lilin. Satu buah lilin bisa kita potong menjadi 3 atau 4 bagian. Kemudian kita juga memerlukan korek. Dan yang terakhir ada air steril yang sudah kita sterilkan dengan cara dikukus atau direbus. Nah, untuk langkah pertama, lilin yang sudah kita potong menjadi 3 atau 4 bagian, kita putarkan di sekeliling meja yang akan kita gunakan, kemudian kita nyalakan dengan korek api. Nah, setelah lilinnya tadi ditata, mengelilingi seluruh meja, kemudian dinyalakan seperti ini. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah, untuk media kita letakkan di sebelah kiri meja. Kemudian untuk alat dan bahan, untuk alatnya direndam alkohol kita letakkan di bagian depan tengah. Kemudian air sterilnya juga kita letakkan di depan tengah. Dan yang terakhir ada Baiklin. Kemudian untuk tanaman krokotnya kita letakkan di sebelah kanan. Nah, setelah larutan Baiklinnya kita letakkan dalam mangkok atau piring atau bisa juga cawan, kemudian kita masukkan tanaman krokotnya. Kemudian kita aduk-aduk. Lalu kita bilas menggunakan air steril sebanyak 3 kali. Langkah selanjutnya, kita memotongi tanaman krokot menggunakan gunting. Potong dengan ukuran kecil-kecil. Nah, setelah dipotong seperti ini, jangan lupa gunting diletakkan pada tempat semua. Kemudian selama proses penanaman tanaman krokot pada media tanam,
lilin selalu menyala. Kemudian kita ambil media tanam, kita buka aluminium foilnya, kemudian kita letakkan secara terbalik seperti ini. Pastikan untuk aluminium foil jangan sampai tertutup. Nah, kemudian kita mengambil kerokot dengan bantuan sedotan, tetapi jika teman-teman di rumah memiliki pinset, bisa menggunakan pinset. Nah, untuk sedotannya kita gunting ujungnya menjadi runcing seperti ini. Nah, jika sudah, kita menggunakan bantuan sendok untuk mengambil tanaman kerokot. Nah, seperti ini. Kemudian untuk medianya, kita masukkan sedotan yang berisi tanaman kerokot ke dalam botol kultur. Kemudian kita letakkan. Nah, jika tanaman kerokot sudah dimasukkan, jangan dipindah-pindahkan tempat. Jadi cukup sekali memasukkan dan diletakkan, dibiarkan begitu saja. Setelah itu, sebelum kita tutup kembali dengan aluminium foil atau tutup botol, kita sterilisasikan dulu mulut atau leher botol dengan dilewatkan pada api supaya tidak terkontaminasi. Terakhir, tutup kembali botol kultur dengan menggunakan aluminium foil ataupun tutup botol. Setelah itu jangan lupa dilabeli dan terakhir dilapisi kembali dengan menggunakan plastik wrap. Apabila tidak memiliki plastik wrap, bisa menggunakan plastik putih biasa atau bening. Hal ini digunakan untuk meminimalisir kontaminasi. Setelah botol ditutup, jangan lupa simpan botol kultur di tempat atau area yang bersuhu ruang. Setelah itu, jangan lupa juga untuk diamati selama 2 minggu dan diambil datanya setiap 2 hari sekali. Sekian untuk tata cara penanaman kerokot pada media tanam. Saya mewakili kru, dosen dan asisten kultur jaringan tanaman. Memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Jangan lupa untuk mematikan lilin serta membersihkan semua peralatan yang telah digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.